Perkenalkan, nama saya Rini Cahyningsih, NIM 1052101170. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyajian data dari modus, median, mean, varian, rentang data, dan simpanan baku. Di sini saya mempunyai data nilai ujian tengah semester mahasiswa prodi Sistem Informasi. Saya punya angka 2, 3, 7, 6, 5, 1, dan 2. Nah, cara kita untuk mencari modus, median, dan mean, kita harus tahu dulu tuh apa pengertian dari modus, median, mean. Untuk lebih paham, modus itu adalah paling banyak atau yang sering muncul, sedangkan median itu adalah nilai tengah, mean adalah rata-rata dari data tersebut. Nah, gimana sih cara ngitungnya? Modus tadi kan paling banyak, yang sering muncul di sini ada apa? Satu di sini 2, karena apa? 2 paling sering muncul. Di sini ada 2 frekuensi 2. 1 dan 2. Nah, median, gimana sih cara mencari median? Pada median, kenapa kok di sini angkanya 3? Karena kan median tadi nilai tengah. Di sini ada 3 angka dan di sini ada 3 angka. Nah, inilah 3 dari median tersebut. Mudah bukan? Yang ketiga, mean. Mean paling banyak yang rata-rata. Mean adalah rata-rata. Kita cari rata-ratanya dulu. Kalau mean paling mudah kita cari ya, karena dari data tersebut kita tinggal jumlahkan nih, 2 tambah 3 tambah 7 tambah 6 dan seterusnya dibagi dengan 7. Kenapa kok 7? Karena 7 hasil dari jumlah data ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka di sini didapatkan dengan angka 27 dibagi dengan 7 sama dengan 3,71. Nah, inilah kita mendapatkan mean, hasil dari mean. Selanjutnya ada rentang data. Rentang data di sini saya mempunyai angka 1, 4, 7, 8, 9, dan 11. Nah, di sini saya menuliskan rumus dari mencari rentang data tersebut ya. Di sini XT dikurang dengan XR. Apa sih XT dan XR? XT itu adalah data terbesar dan XR adalah data terkecil, atau bisa kita simpulkan maksimal dan minimal. Nah, berapa sih di sini XT data terbesar? Bisa kita lihat data paling besar di sini adalah 11 ya. Nah, sini XR 1, jelas ya, 1. Dan R. Penyelesaiannya, masukkan rumus seperti yang di atas, lalu langsung saja kita kurangkan. ST dikurang dengan 1, maka hasilnya sama dengan 10. Ya. Baiklah, selanjutnya kita akan menghitung dari varian. Nah, apa sih pengertian dari varian? Yaitu nilai pengukuran yang digunakan untuk mengetahui bagaimana data tersebar terhadap mean atau nilai rata-rata kumpulan data. Ini rumusnya, sigma X I dikurang dengan X kuadrat dibagi dengan N min 1. Jadi saya soal, temukan varian sampel dari data berikut. Di sini ada angka 20, 25, 30, 35, dan 40. Diketahui N sama dengan 5. Nah, jawab nih. Kita cari dulu rata-ratanya atau mean, agar dapat mengetahui hasil dari ini. Kan kita mau cari sampel varian tuh. Itu sama seperti mencari mean tadi. Jumlah data tersebut ini kita jumlahkan semuanya, lalu dibagi dengan N 5.
sama dengan hasil dari ini 150 dibagi dengan 5 sama dengan 30. Dan kita mendapatkan meanya dari data ini 30. Lalu lanjut dengan penyelesaian yang kedua, menghitung varian sampel. Kita masuk ke rumusnya. Jadi 20 dikurang 30. 30 ini dapat dari mana? Dari sini, dari penyelesaian nomor 1 tadi. Nah, 20 dikurang 30 kuadrat ditambah 25 dikurang 30 kuadrat dan seterusnya. Jadi saya mendapatkan hasil 100 tambah 25 ditambah 0 tambah 25 ditambah 100 dibagi dengan 4 dapat dari mana? 5 dikurang dari 1. Dan hasilnya 250 dibagi dengan 4 sama dengan 62,5. Nah, jadi kita udah tahu nih hasil dari varian sampel dari data tersebut. Nih, saya terangkan ini. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar deviasi. Sebelum kita masuk ke rumus, kita harus mengetahui dulu apa makna dari standar deviasi. Nah, standar deviasi adalah nilai angka kuadrat dari varian dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Nah, sini saya ada menuliskan rumus standar deviasi S ini yang dimana S adalah standar deviasi tersebut sama dengan akar dari sigma MI sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang dengan X bar kuadrat dibagi dengan N min 1. Langsung masuk ke soal. Saya punya data 6, 7, 8, 8, 9, 10. Penyelesaiannya kita harus sebelum itu, belum masuk ke penyelesaian, kita harus mencari dulu rata-rata dari data tersebut. Dengan cara menjumlahkan data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, kenapa saya tulis 6? Karena di sini berjumlahkan 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Nah, langsung ya. 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah dengan 8 lagi ditambah 9 ditambah 10 dibagi dengan 6. Di sini saya dapatkan angka 48 dibagi dengan 6 sama dengan 8. Nah, udah dapat nih rata-ratanya nih 8. Simpan dulu. Cara kedua, nah lanjut kita menentukan varian populasinya. Sini saya menuliskan tambah seperti ini, di mana ini dinamakan tok. Tok kuadrat sama dengan 6 dikurang dengan 8. Jadi data ini, data yang di soal tadi dikurangkan dengan 8 dari hasil rata-rata tersebut. 6 dikurang dengan 8 kuadrat ditambah 7 dikurang 8 kuadrat dan seterusnya dibagi dengan 6 jumlah data. Nah, tok kuadrat sama dengan hasil dari ini min 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Kenapa cuma 4 di sini 6? Karena min 8 kurang 8 adalah 0, maka tidak saya tulis. Tok kuadrat sama dengan hasil dari ini 4 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4. Lanjut pada soal kedua, yaitu menemukan modus median varian standar deviasi ke dalam data bergolong. Sini saya mempunyai datanya. Nilainya 3140 dengan frekuensi 3, 4150 dengan frekuensi 7, 5160 frekuensi 15, 6170 dengan frekuensi 8, 71 sampai 80 dengan frekuensi 7. Penyelesaiannya dalam modus diketahui kelas modus kelas ketiga F yang dengan frekuensi paling besar yaitu 15 di sini, dan B adalah batas interval dengan frekuensi terbanyak diketahui 50 di sini,
50 dikurang dengan 0,5 sebagai pembatas sama dengan 50,5. B1 adalah frekuensi pada B1 di mana B1 memiliki arti frekuensi pada kelas modus atau frekuensi pada kelas interval yang terbanyak dikurangi dengan frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya. Jadi 15 frekuensi 15 ini dikurang dengan 7 didapat dari mana? Sebelum dari 15 ini 7, hasilnya 8. Yang ke B62 ini sesudah, jadi frekuensi kelas sesudahnya diketahui 8 ini karena dekat dengan 15, hasilnya sama dengan 7. Nah, masuk ke dalam rumus. MO di mana MO adalah modus sama dengan B plus P dalam kurung B1 per B1 plus B2. B1 diketahui ini 50,5 sini plus 10 panjang interval. 10 dapat dari mana? Dari panjang sini. Karena 61 sampai ke misal 61 sampai ke 70 adalah 10. Nah, dan terus 8 B1 diketahui 8 turun plus B1 68 ini turun plus B2 7 seperti ini sama dengan 50,5 plus 10 ya ini kurang dikali 8 per 15 hasilnya 55,83. Cara menghitung median MD di mana MD adalah median sama dengan B plus B setengah N min F dibagi dengan F. Masuk dalam rumus. Karena ini modus kita sudah ketahui, maka B adalah 50,5 plus 10 sebagai panjang kelas interval 20 dapat dari mana? Karena sini 3 plus 7 plus 15 plus 8 plus 7 hasilnya sama dengan 40 dibagi dengan 2 kan setengah nih, 40 dibagi 2 sama dengan 20. Nah, dapat dari sini tulis 20 min 10 plus 10 hasilnya 20 min 10 per 15 50,5 plus 10 kali 0,5 karena di sini ada perkalian di belakang jadi dahulukan dulu perkaliannya 10 kali 0,6 lalu ditambah dengan 50,5 jadi kita lihat hasilnya ini 56,5. Baiklah, masuk pada poin ketiga yaitu mean. Diketahui di sini rumus dari mean adalah ME di mana ME adalah mean sama dengan sigma FI dikali dengan XI per sigma FI. Untuk memudahkan kita menemukan hasil dari mean, kita memerlukan data menjadi penolong kita. Kita harus tahu dulu XI ini berasal dari 31 ditambah 40 dibagi dengan 2, maka ketemulah ini, dan seterusnya. Berdasarkan tabel penolong itu, maka mean dari data bergolong itu dapat dihitung dengan rumus yang telah diberikan. Masuk ke sini, ME sama dengan X bar. X bar ini sama dengan mean, sama dengan 2310 per 40. 2310 ini dapat dari mana? Dari hasil di sini. FI dikali dengan XI. Nah, hasil dari 106,5 ini didapatkan dari hasil 35,5 dikali dengan 3 sampai ke bawah dan seterusnya. 2310 dibagi dengan 40 hasilnya 57,75 dan inilah hasil dari mean. Karena pada rumus standar deviasi memerlukan jumlah keseluruhan dari XI min X bar, maka kita harus mencarinya dengan menggunakan tabel penolong.
Nah, saya menuliskan min 22,25 didapat dari mana? Karena XI min X bar itu kan XI, di mana XI itu adalah 35,5 dikurang dengan X bar. X bar tersebut yang mana? Yang kita sudah mengetahui hasilnya dari MEAN. Nah, itu ini 57,75, berarti 35,5 dikurangi dengan 57,75 dan inilah hasilnya. Dan seperti itu seterusnya. Kemudian untuk mendapatkan nilai kuadrat ini, maka min 22,25 itu dikuadratkan, lalu inilah hasilnya 495,06. Kemudian seterusnya untuk mendapatkan FI dikali FI dalam kurung XI min X bar kuadrat, mencarinya sangat mudah, yaitu dengan mengkalikan X ini, hasil ini min 22,25 dikali dengan 495,06. Jadi hasilnya 1.485,18 dan seterusnya. Lalu masuk ke dalam rumus. S sama dengan sigma. Sigma adalah yang dimana sigma itu keseluruhan. Maka kita harus mencari jumlah ini, diketahui ini. Nah, XFI dikali dengan XI min X bar kuadrat min per dalam kurung N min 1. S sama dengan 5297,5 dapat dari mana? Dari hasil ini, tinggal kita tambahkan. Maka dapatlah ini min 40 per 1. S sama dengan 5297,4 per 39 didapatkan dari hasil pengurangan ini. Kemudian S sama dengan akar dari 135,83 kuadrat. Ini dikuadratkan, maka hasilnya inilah ketemu. Standar deviasi dari data mahasiswa IP kelas Q.